Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Regulasi Pangan dan Industri. Berikut ini adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari Isnaini Rosarilawati, Lucy Dwi Ayu Lestari, Syuhada Fauzan, Kotrunada, Rizka, dan juga Mahiroh Tafinda Adelia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2019 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan. Untuk yang kedua, perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Untuk yang ketiga, mengenai SNI, yaitu SNI Kopi Instan nomor 2983 tahun 2014. Peraturan ini dapat diakses pada link berikut ini. Saya akan menjelaskan mengenai Perkab BPOM nomor 22 tahun 2019 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan. Perkab BPOM ini memuat 6 bab, 21 pasal, dan 4 lampiran sebagai berikut. Informasi nilai gizi yang selanjutnya disingkat ING adalah daftar kandungan zat gizi dan non-gizi pangan olahan, sebagaimana produk pangan olahan dijual sesuai dengan format yang dibakukan. Nah, dalam peraturan ini memuat tentang deskripsi umum, seperti pangan, pangan olahan, label pangan, gizi, informasi nilai gizi, dan masih banyak lagi. Kemudian juga dibahas tata cara pencantuman informasi nilai gizi yang dicantumkan dalam bentuk tabel. Tabel ING ini berisi informasi tentang takaran saji, jumlah sajian per kemasan, jenis dan jumlah kandungan zat gizi, jenis dan jumlah kandungan zat non-gizi, persentase AKG atau angka kecukupan gizi, serta catatan kaki. Kemudian pencantuman tabel ING harus dibuktikan dengan hasil analisis gizi di lab yang disesuaikan dengan latar toleransi hasil analisis zat gizi dengan ketentuan pada pasal 14. Lalu terdapat informasi nilai gizi pada bagian utama label yang meliputi jenis zat gizi, jumlah zat gizi, dan masih banyak lagi. Lalu terdapat peraturan yang tertera pada produk yang termasuk pengecualian pencantuman ING seperti pada pasal 3 dan 4. Dan terakhir terdapat lampiran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Peraturan ini menjelaskan tentang perubahan ketentuan dalam pasal-pasal tertentu sehingga pembaruannya dapat menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat terhadap pangan olahan melalui informasi sebagaimana tercantum dalam label pangan olahan. Oleh karena itu, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan seperti pada pasal 1 berikut ini. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan ayat 1 pasal 5 diubah sehingga berbunyi, label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib membuat keterangan paling sedikit mengenai A. Nama produk, B. Daftar bahan yang digunakan, C. Berat bersih atau isi bersih, D. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, E. Halal bagi yang dipersyaratkan, F. Tanggal dan kode produksi, G. Keterangan kadaluarsa, H. Nomor izin edar, dan I. Asal-usul bahan pangan tertentu. 2. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, huruf C, huruf D, huruf E, huruf G, dan huruf H harus ditempatkan pada bagian label yang paling mudah dilihat dan dibaca. Selanjutnya akan dijelaskan terkait SNI Kopi Instan. Dalam SNI Kopi Instan 2983 tahun 2014 termuat beberapa pokok bahasan diantaranya seperti definisi, syarat mutu, pengambilan contoh, dan cara uji kopi instan. Dalam pokok bahasan yang pertama memuat definisi dari kopi instan, yaitu produk kopi berbentuk serbuk atau granula yang diperoleh dari proses pemisahan antara biji kopi tanpa dicampur dengan bahan lain, disangrai, digiling, diekstrak dengan air, dikeringkan dengan proses spray drying atau freeze drying hingga menjadi produk yang mudah larut dalam air. Yang kedua yaitu syarat mutu kopi yang didasarkan atas 10 kriteria uji. Yang pertama, keadaan yang memuat bau dan warna. Yang kedua, air. Yang ketiga, abu. Yang keempat, kafein. Yang
kelima, total glukosa total silosa. Yang keenam, kelarutan dalam air panas atau air dingin. Yang ketujuh, cemaran logam yang memuat timbal, kadmium, timah, serta merkuri. Yang kedelapan, cemaran arsen. Yang kesembilan, cemaran mikroba. Dan yang terakhir yaitu ochratoxin A. Pengambilan contoh yang tepat didasarkan atas SNI 0428 tahun 1992. Pengambilan contoh yang tepat bertujuan agar mendapatkan contoh yang baik berbentuk curah maupun terkemas. Padatan yang berbentuk curah adalah padatan yang berbentuk serbuk atau butiran, sedangkan bentuk terkemas adalah padatan atau cairan yang terkemas dalam kemasan kecil. Cara uji kopi instan meliputi uji yang terdapat dalam syarat mutu dengan prinsip pengamatan. Contoh uji melalui indera penciuman atau pengamatan yang dilakukan oleh panelis terlatih atau kompeten untuk pengujian organoleptik. Salah satu syarat lulus uji yaitu produk dinyatakan lulus ketika memenuhi syarat mutu. Cara memproduksi produk kopi yang higienis termasuk cara penyimpanan dan penanganannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman cara produksi produk pangan olahan yang baik. Baiklah, itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.